Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran tema kita kali ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan ya. Kalian masih ingat? Ya, betul ya. Kita sudah belajar mengenai perkembangan kupu-kupu, katak, nyamuk, ikan, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan melanjutkan mengenai perkembangan tumbuhan. Coba perhatikan gambar ini. Ada apa saja di sini? Apa kalian tahu tumbuhan apa aja? Ya, betul ya. Di sini ada pisang, singkong, kentang, bawang, dan lain-lain. Nah, kita kali ini akan membahas bagaimana sih cara berkembangnya tumbuhan-tumbuhan tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama, secara kawin atau generatif, dan yang kedua yaitu secara tidak kawin atau vegetatif. Nah, untuk secara tidak kawin, ini pun terbagi menjadi dua caranya. Ada vegetatif alami, di mana caranya itu tidak memerlukan bantuan manusia, dan vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terlebih dahulu. Nah, untuk vegetatif kita ada dua tadi ya. Nah, kita akan membahas mengenai vegetatif alami. Vegetatif alami yang pertama namanya adalah spora. Spora adalah proses perkembangan tumbuhan yang mana berasal dari kotak spora. Kalian bisa lihat di gambar, di sini ada daun yang berbintik-bintik ya. Bintik-bintik ini sebenarnya tidak terlihat oleh mata. Namun di gambar ini setelah diperbesar menggunakan mikroskop. Yang bintik-bintik ini disebut kotak spora. Jadi, apabila kotak spora ini sudah matang, maka kotak spora itu akan pecah. Lalu butiran-butiran sporanya akan berterbangan terbawa oleh angin sampai tumbuhan tersebut jatuh. Apabila sporanya jatuh di tempat yang sesuai, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tapi kalau sporanya tidak di tempat yang tidak seharusnya, ya tentunya sporanya tidak akan menjadi tumbuhan baru ya. Demikianlah cara perkembangbiakan spora. Nah, seperti ini ya. Dari mulai kotak sporanya yang pecah menjadi butiran-butiran, lalu terbang terbawa angin sampai menemukan tempat yang baru dan kemudian bertumbuh. Contoh tumbuhan yang mengalami spora adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Sebenarnya, umbi itu merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Namun, umbi dapat difungsikan juga sebagai alat perkembangbiakan. Perlu kalian ketahui, jenis umbi itu ada 3. Yang pertama, umbi lapis. Yang kedua, umbi batang. Dan yang ketiga adalah umbi akar. Contoh dari jenis umbi lapis itu adalah pada tanaman bawang ya. Seperti bawang merah, kalian bisa lihat kalau bawang merah dibelah akan berlapis-lapis. Nah, makanya disebut umbi lapis. Lalu ada juga umbi batang, contohnya adalah kentang. Lalu umbi akar, contohnya ada pada pohon singkong. Perkembangbiakan vegetatif yang selanjutnya yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Nah, tunas ini ada yang muncul di akar, ada yang muncul di batang, dan ada pula yang muncul di daun. Kalian bisa lihat contoh tanaman yang bertumbuh dengan tunas. Ada
tanaman pisang, bambu, dan cemara. Untuk cemara, ini adalah contoh tunas yang muncul di daun, ya. Ini contohnya, kalian bisa lihat pada gambar. Selanjutnya ada yang namanya geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada tumbuhan jenis ini, dapat tumbuh tumbuhan akar dan tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon yaitu rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbe. Apa kalian pernah lihat tanaman stroberi? Nah, ini ya contoh akar stroberi. Jadi akarnya itu memanjang. Apabila dipisahkan akan menghasilkan tumbuhan baru. Itu namanya geragih atau stolon. Selanjutnya yaitu rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Sebenarnya rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah dan mempunyai ruas-ruas batang. Jika ruas-ruas batang ini ditanam, maka akan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Jika diperhatikan, seterat lengkuas atau jahe mempunyai ruas-ruas batang yang disebut rizoma. Jika ditanam, ruas ini akan menjadi tanaman baru. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Nah, lanjut ya. Tadi kita membahas vegetatif alami ya, yang tidak dibantu oleh manusia. Sekarang ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dibantu dengan manusia. Selanjutnya yaitu mencangkok ya. Mungkin kalian pernah ya melihat ada tanaman yang dicangkok. Pencangkokan itu hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang berbiji belah atau dikotil. Contohnya pada pohon jambu, jeruk, dan mangga. Untuk mencangkok, kalian harus membersihkan batang pohon dari kulit dan kambium secara melingkar ya. Kambium itu lapisan teratas dari tumbuhan. Panjang kulit yang dibersihkan itu sekitar 5 cm. Lalu batang yang sudah tidak berkulit dan tidak berkambium ditutup dengan tanah subur dan dibungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, cangkokan disiram secara teratur setiap hari. Jika sudah tumbuh akar, maka cangkokan itu dipindahkan ke dalam tanah dan siap untuk ditanam. Nah, itu cara mencangkok ya. Tentunya menggunakan bantuan manusia. Ada lagi cara selanjutnya yaitu okulasi. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada tumbuhan lain. Tujuan menggabungkan tumbuhan ini adalah sifat-sifat tumbuhan yang baik dari tumbuhan yang sejenis untuk mendapatkan sifat terbaik ya. Misalnya pohon mangga berakar dan berbatang kuat tetapi rasa buahnya asam, diokulasi dengan pohon mangga berakar dan berbatang lemah tetapi yang mempunyai buahnya manis. Sehingga akan diperoleh mangga yang berakar dan berbatang kuat serta berbuah manis. Ini cara okulasi. Selanjutnya ada mengenten. Mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Tujuannya untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Misalnya, tanaman tidak sejenis dengan tanaman tidak sejenis. Ada ya tanaman yang tidak sejenis. Misalnya tomat nih. Tomat sering berbuah tapi umurnya singkat. Ada juga tanaman tekokak. Tekokak itu jarang berbuah tapi umurnya panjang. Nah, itu kan berbeda jenis ya. Lalu dicoba tuh menyambungkan batang tomat dengan batang tekokak. Diharapkan memperoleh tanaman tomat yang berumur bisa lebih panjang lagi dan sering berbuah. Kedua batang yang disambung harus mempunyai ukuran yang sama besar. Itu namanya mengenten.
Ada lagi cara selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk itu merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, lalu ditimbun menggunakan tanah. Pada batang yang ditimbun diharapkan menghasilkan akar. Setelah tumbuh akar, maka akan tumbuhlah tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah pohon tebu, apel, dan anyelir. Selanjutnya ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus. Perkembangbiakan dengan cara ini membutuhkan banyak biaya karena media tanam dilengkapi dengan makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan hormon. Dan ruangan yang digunakan pun tidak sembarangan. Ruangan tempat mengultur jaringan harus bebas dari kuman. Biasanya digunakan ruangan laboratorium yang sebelumnya disterilkan dengan sinar ultraviolet. Dengan kultur jaringan diharapkan akan tumbuhan tanaman baru yang mempunyai sifat lebih baik daripada tanaman sebelumnya. Nah, untuk kultur jaringan biasanya hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja ya. Tidak semua bisa menggunakan metode kultur jaringan. Nah, demikian tadi perkembangan tumbuhan. Selanjutnya kita mengenal dengan kerajinan mozaik. Apa sih kerajinan mozaik? Mozaik itu adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Mozaik dapat menghasilkan karya seni yang indah. Misalnya nih, ada sisa-sisa kepingan keramik ya, kalau lagi ngebangun, ada sisa-sisa keramik. Lalu pecahan-pecahan keramik itu disusun menggunakan seni ya, karya seni yang bagus sehingga menghasilkan sebuah karya yang indah. Atau misalnya pecahan kepingan kaca yang digabung-gabungkan menjadi sebuah karya yang indah. Selain keramik dan kaca, bisa juga menggunakan potongan kertas, daun, kayu, atau biji-bijian. Di kelas sebelumnya mungkin kalian pernah ya membuat kolase menggunakan biji-bijian, ya kan? Nah, itu bisa juga dikatakan sebagai sebuah mozaik. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat menambah wawasan kalian ya. Tidak harus hafal, namun Ibu harap kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.